idrib bi'asak wa bal la takhafun wa qad dakhalu idhahaba. Cukup seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya. Insyaallah kali ini saya akan menerangkan hukum tentang idgham ya, dan beberapa bagiannya. Bisa kita perhatikan di sini ada idgham. Ada bait yang pertama di dalam kitab Tuhfatul Atfal dikatakan in fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Bisa membacanya seperti ini dulu ya. Ini tafaqa harfani, jika kita bertemu ada dua huruf yang sama fis sifati, baik di dalam sifatnya, wal makhraji, dan juga di dalam makhrajnya, fal mislani, maka kita diberi nama idgham mislain ya, fihi ma ahaq. Di dalam idgham mislain ini itu ahaq, yang lebih benar. Jadi apa sih yang dinamakan dengan idgham dulu ya? Yang dinamakan dengan idgham atau ta'rif dari idgham, definisi dari idgham adalah ibaratun an khalqil harfaini wa idkhalu ahaduhuma fil akhar ya. Jadi definisi dari idgham adalah ibaratun an khalqil harfaini wa idkhalu ahaduhuma fil akhar, yaitu istilah dari dua huruf yang masuk salah satu kepada huruf yang lainnya. Baik ya, jadi itu ta'rifnya atau definisinya dari idgham ya, tercampurnya huruf dua yang masuk salah satu dari dua huruf itu kepada huruf yang lainnya. Idgham di sini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah idgham mutamasilain. Kedua idgham mutaqaribain. Ketiga idgham mutajanisain. Nah, yang akan saya pertama dibahas di sini adalah idgham mutamasilain ya, untuk nodom infi sifati wal makharijit tafaq. Jadi idgham mutamasilain. Apa sih ta'rif dari idgham mutamasilain atau definisi dari idgham mutamasilain? Yaitu ayyatafaqa makhrajan wasifatan ayyatafaqa harfani, kita kasih harfani ya di sini, maaf, ayyatafaqal harfani makhrajan wasifatan. Jadi di mana-mana sama atau kita menyatu harfani huruf dua, makhrajan sama di dalam makhrajnya, wasifatan dan juga sama di dalam sifatnya. Artinya jika kita di dalam Al-Quran menemukan ada dua huruf yang sama berdekatan, maka itu dinamakan idgham mutamasilain. Baik tak bertemu ta, to bertemu to, sod bertemu sod ya. Misalkan contoh idrib bi'asak,
idrib bi'asok. Idrib bi'asok. Atau contohnya waballa takhafuna, atau qad dakhalu ataupun idhaba. Ya, coba kita perhatikan contohnya. Idrib bi'asok, di dalam lafaz idrib bi'asok, apakah kita sudah melihat ada dua huruf yang sama? Idrib, oh ada ya, apa? Huruf ba dan huruf ba. Di dalam waballa takhafun, adakah huruf yang sama? Berdekatan, ada ya huruf apa? Lam dan huruf lam. Qad dakhalu, apa huruf yang berdekatan? Dal dan juga huruf dal. Idzahaba, apa huruf yang berdekatannya? Dal dan juga huruf dal ini ya. Jadi jika kita di dalam Al-Quran menemukan ada dua huruf yang sama berdekatan, ba dengan ba, lam dengan lam, dal dengan dal, zal dengan dal, kemudian yang satu sukun, yang kedua berharokat. Tuh, ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharokat. Harokat apa di sini? Kasroh. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat. Berharokat apa di sini? Fathah. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua berharokat fathah. Yang za sukun, yang za kedua berharokat fathah. Berharokatnya itu bebas, mau fathah, mau domah, mau kasroh. Yang penting huruf yang awalnya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Berarti itu dinamakan idgham mutamasilen. Artinya mutamasilen itu adalah sama huruf dua, baik di dalam makhrajnya ataupun di dalam sifatnya. Ya tentulah sama, toh hurufnya juga sama kan? Ba dengan ba, ya tentu makhraj dan sifatnya pun sama. Dan tanda yang ketiga, di mana ada idgham, disitulah ada tasjid, karena tasjid itu adalah ciri dari idgham. Sehingga di dalam penulisannya idrib bi'asok, tuh lihat di atas ba ada tasjid, waballa takhafun, di dalam lam ada tasjid. Begitupun ini ada tasjid, ada tasjid, karena tasjid itu adalah ciri dari idgham. Sehingga bagaimana cara membacanya? Hanya dimasukkan saja, hanya diidghamkan. Jadi bukan berarti setiap idgham itu harus dengung, tidak semua idgham itu harus dengung. Nah ini pun hanya diidghamkan saja, dimasukkan, tetapi tidak boleh mendengungkan cara pembacaannya. Contoh seperti ini ya yang betul. Idrib bi'asok waballa takhafun wa qad dakhalu idzahaba. Cukup seperti itu, dimasukkan. Jadi seolah-olah ibaratun an khaltil harfaini, seolah-olah itu tercampurnya huruf dua, yaitu ba dengan ba, yang masuk salah satunya kepada huruf yang lainnya. Yang mana yang masuk? Yaitu huruf ba masuk kepada huruf ba, yang lam masuk kepada huruf lam. Jadi seolah-olah seperti hanya ada satu huruf. Kalau ada dua huruf, cara pembacaannya akan seperti ini. Idrib bi'asok, itu karena ada dua huruf. Tetapi kan tadi ta'rif dari idgham an khaltil harfaini wa idkhalu, campurnya huruf dua sehingga kita masukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, sehingga seolah-olah menjadi seperti satu huruf. Idrib bi'asok, bukan idrib
bi'asok, atau wabal la takhafun, tidak, tetapi wabal la takhafun, seolah-olah kita mendengar ada satu lam. Qad dakhalu, bukan seperti ini bacanya, qad dakhalu, itu salah karena ada dua huruf yang pembacaannya, tetapi seperti satu, qad dakhalu idzahaba, begitu ya. Jadi cara pembacaannya cukup hanya diidghamkan saja tanpa menggunakan dengung ataupun dijelaskan, kecuali jika kita mim bertemu dengan huruf mim, misalkan lakum, ini ya, lakum ma kasabtum. Nih, untuk lakum ma kasabtum kan ini sama, ada huruf mim bertemu dengan huruf mim, berarti ini bisa dinamakan hukumnya apa? Bisa dinamakan hukumnya idgham mutamasilen karena sama, ada huruf dua yang berdekatan. Tetapi untuk lakum ma kasabtum membacanya selain diidghamkan juga kita harus mendengungkannya. Kenapa untuk lakum ma kasabtum kita harus mendengungkannya? Karena ini ada mim yang kedua ya, memakai tanda apa ini? Tasydid. Sedangkan masih ingatkah di video saya yang sebelumnya saya pernah menjelaskan akan hukumnya gunnah musyaddad? Itu ada dua huruf ya, nun dan mim yang bertasjid. Jika ada nun dan mim yang bertasjid maka membacanya harus kita dengungkan, sehingga ini pun sama, ada mim yang bertasjid, sehingga membacanya tidak cukup diidghamkan saja, tambah didengungkan, sehingga membacanya seperti ini, lakum ma kasabtum. Jadi mimnya mendengung, tidak begini lakum ma kasabtum, tetapi lakum ma kasabtum, seperti itu ya. Kalau ini nggak boleh begini waballa, tidak boleh, idghamkan saja, waballa takhafun, hanya seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti dan faham ya, cukup mudah untuk idgham mutamasilen. Baik, untuk lafadz idrib bi'asok, jika saya bertanya, kita membacanya harus dibagaimanakan? Diidghamkan saja. Kenapa harus diidghamkan? Karena boleh kita masuk ke sini, karena kita hukumi idgham mutamasilen. Kenapa dihukumi idgham mutamasilen? Dikarenakan ayyatafaqal harfani makhrajan wasifatan. Wasifatan artinya apa? Di mana-mana sama huruf dua, baik di dalam makhrajnya ataupun di dalam sifatnya. Hanya begitu ya. Coba saya akan bertanya, lafadz idrib bi'asok barusan membacanya harus dibagaimanakan? Ya betul, harus diidghamkan. Kenapa harus kita idghamkan? Diberi hukum apa ini? Iya, diberi hukum idgham mutamasilen. Kenapa kita memberi hukum idgham mutamasilen? Ya, apa? Ayyatafaqal harfani makhrajan wasifatan. Artinya apa? Sama huruf dua, baik di dalam makhraj dan juga di dalam sifatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya ya. Tunggu video saya yang selanjutnya. Insya Allah saya akan menerangkan idgham yang kedua, yaitu idgham mutaqaribain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.